hak dan mustahaknya. Baik, itu pengertian tajwid ya, pengertian tajwid. Ya. Adapun pengertian ilmu tajwid itu sendiri apa? Saya Tad. Ya, silahkan. Mengeluarkan setiap huruf sesuai dengan makhraj dan memperindah serta memperhatikan sifat huruf setiap bacaan Al-Quran. Baik. Ya, yang lain? Ada yang menambahkan? Ana Ustaz, Silahkan. ilmu yang dimana kita bisa mengerti atau mengetahui hak-hak huruf itu, makhraj atau sifat huruf itu. Baik, ya itu ya yang dimaksud ya. Yang dua yang menjawab dua orang sebelumnya adalah yang mereka berikan adalah pengertian tajwid ya, itu pengertian tajwid. Ya, adapun pengertian ilmu tajwid seperti tadi yang disebutkan oleh Al-Ukh ya, bahwasanya ilmu yang mana dengan ilmu itu kita bisa mengetahui ya yang mana menjadi hak setiap huruf ya, baik itu sifatnya ataupun makhrajnya. Baik, kemudian yang kedua, apa hukum mempelajari tajwid? Ustaz, Ya, silakan. belajar tajwid, teorinya fardu kifayah, prakteknya fardu ain. Baik. Ya, jadi kita sebutkan kemarin ya, bahwasanya mempelajari ilmu tajwid secara teori ya itu adalah fardu kifayah, dan adapun membaca Al-Qur'an dengan tajwid atau secara praktek maka itu adalah fardu ain ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, warattilil Qur'ana tartila. Ya. Baik. Kemudian apa yang bisa kita dapatkan ya ketika mempelajari tajwid? Kemenangan yang berupa ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya Hasan. Di kemenangan yang merupakan keridhaan Allah, akan ridho terhadap kita insya Allah, karena kita senantiasa membaca kitabnya sesuai dengan kehendak yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian kita juga sudah masuk pada mudud ya. Mudud itu jamak dari kata mad ya. Dan kita sudah menyebutkan pengertian mad secara bahasa dan secara istilah ya. Ada yang bisa menyebutkan, mengingatkan kita kembali apa pengertian mad secara bahasa dan istilah? Secara bahasa adalah ziyadah atau tambahan. Adapun secara istilah, Ya. mat adalah memanjangkan suara ketika berjumpa dengan huruf mat. Baik, Hasan. Jadi mad secara bahasa adalah az-ziyadah ya, sesuatu yang ditambahkan, atau al-mat, sesuatu yang mengalir dan bisa ditarik-tarik. Ya. Adapun secara istilah adalah bagaimana kita memanjangkan suara ketika membaca atau bertemu dengan huruf-huruf mad. Ya. Kemudian ada berapa huruf mad? Ana Ustaz. Ya, silakan. 19 Ustaz. Ada 9. Itu macam mad. Ada 3. Ada 3 huruf mad. Ada 3 Ustaz. Huruf mad 3 ya. Al-waw sebelumnya dhammah ya. Al-ya sebelumnya kasrah, dan al-alif sebelumnya Fathah. fathah ya. Kemudian kita menyebutkan kemarin kalau alif hanya bisa disebut dengan huruf mad saja ya. Adapun waw dan ya bisa jadi dia menjadi huruf mad, dan bisa jadi bisa menjadi huruf apa? Lin. Lin ya. Baik, sekarang kita masuk kepada pembahasan berikutnya. Terakhir kemarin pertanyaan yang ke-6. Kam adadul mudud? Ya, wa ma hiya? Ya, ada berapa jumlah mad dan apa saja? Ya.
Beliau mengatakan adaduha tis'ah. Ya, jumlahnya ada 9. Tabi'iyun, yang pertama adalah mad tabi'i, wa badalun, mad badal, wa iwadun, mad iwad, wa silatun, dan mad silah, wa muttasilun, mad muttasil, ma wa munfasilun, munfasil, wa lazim, wa mad lazim, wa arid lis sukun, man arid lis sukun, walin, wa mad lin. Ini akan kita rinci satu persatu dan melihat semuanya ya. Apa yang perlu kita ketahui dalam mad-mad ini. Yang pertama adalah mad tabi'i ya. Beliau mengatakan ma huwal maddu tabi'i. Apa yang dimaksud dengan mad tabi'i? Ya, apa itu mad tabi'i? Wa kam harakatuhu yumad. Wa kam harakah yumad. Dan berapa harokat kita memanjangkan mad tabi'i itu? Ya, apakah 2, 3, 4, 5, 6 ya. Baik. Beliau mengatakan al-maddu tabi'i, yang disebut dengan mad tabi'i adalah alladzi la taqumu dzatul harf, yang mana huruf itu tidak akan tegak ya illa bihi, kecuali ada mad. Mad tabi'i adalah mad yang mana huruf itu tidak akan tegak, atau huruf itu tidak akan sempurna, atau huruf itu tidak ada kecuali kita memberikan mad. Wala yatawaqqaf ala sabab, dan dia tidak tergantung dengan sebab. Ya, karena ada mad nanti dia dipanjangkan ketika ada sebabnya. Ya. Ini tidak ya. Memang tabiatnya seperti itu. Ya. Aslinya memang seperti itu, harus dipanjangkan. Kapan dia tidak dipanjangkan, maka huruf itu tidak ada. Ya, huruf itu tidak ada. Dan mad tabi'i ini biasa juga disebut dengan mad asli. Ya, mad tabi'i biasa juga disebut dengan mad asli. Ya, kenapa? Karena semua mad asalnya dari mad tabi'i. Ya. Semua mad asalnya dari mad tabi'i. Oh iya, saya lupa screen ya. Waduh. Baik. Jadi al-mad tabi'i biasa juga disebut dengan mad asli, li'anna aslu kullul mad. Ya, karena semua mad asalnya itu berasal dari mad tabi'i. Ya. Mad jaiz, munfasil, mad wajib, muttasil, ya. Mad lazim dan mad-mad yang lainnya itu berasal semua dari mad al-asli. Makanya disebut dengan mad tabi'i atau mad asli karena asal semua mad. Ya. Makanya kapan dia tidak ada? Ya, disebutkan wa huwa alladzi la taqumu dzatul harfi illa bihi. Ya, huruf itu tidak akan ada kecuali ada madnya. Ya, seperti misalnya di sini. Perhatikan contohnya yang ada di buku. Nuhiha. Ya. Kalau saya baca nuhiha, di sini waw hilang, ya hilang, dan alif hilang. Tapi kalau saya baca berarti wawnya terbaca di situ. Hi, ya-nya terbaca di situ. Ha, alifnya terbaca. Maka kalau matnya tidak ada, maka huruf itu tidak ada, hilang. Ya, maka itu disebut dengan mad tabi'i. Ya. Apabila ketika matnya dihilangkan, maka hurufnya juga hilang. Ya, maka kalau kita baca nuhiha, di situ waw hilang, ya hilang, alif hilang. Tapi kalau kita baca nuhiha, ya wawnya ada, ya-nya ada, dan alifnya ada. Wala yutawaqqaf ala sabab, dan dia juga tidak tergantung dengan sebab. Ya. Dia tidak tergantung dengan sebab. Ya, tidak ada penyebabnya sehingga dia
dipanjangkan. Memang tabiatnya seperti itu, harus dipanjangkan. Ya. Wa ahrufuhu, dan huruf-hurufnya ahrufil mad al-mutaqaddimah, yaitu huruf-huruf mad yang telah kita sebutkan sebelumnya. Ya, misaluhu, dan contohnya nuhiha wa yumaddu bimiqdar harakatain, dan dia dipanjangkan dengan harokatain. Ya, harokatain. Nanti dia akan sebutkan apa yang dimaksud dengan harokatain itu, atau harokah. Ya. Taib. Jadi dia dipanjangkan dengan dua harokat. Ya, dua harokat. Kecuali, ada pengecualian ya di sini. Kecuali, ini perhatikan baik-baik. Ketika datang setelah mad tabi'i itu adalah huruf sukun. Ya. Ketika datang setelah mad tabi'i itu adalah huruf sukun, maka matnya hilang. Ya, maka matnya hilang. Ya, seperti misal apa? Fil ard. Ya. Ini kan fil ard. Kalau kita lihat fa ya, ya, fi berbaris bawah, fa berbaris bawah, kemudian ada ya sukun. Berarti ini mad tabi'i, fi. Ya. Kemudian al-ar, ada kata al-ar. Al-ar awalnya adalah huruf sukun. Ya, ada hamzah, hamzah wasal. Ya, hamzah alif lam, hamzah alif lam. Di situ akan bertemu dua, ya. Jadi ya, ada huruf ya. Sebenarnya ini bagus kalau ditulis, cuma sekarang ikut saja ya, ikut membayangkan saja ya, ikut membayangkan ya. Misalnya kata fil ar, ya, fa di situ ya berbaris bawah, kemudian ada ya sukun, berarti ini adalah mad tabi'i, ya, ini adalah mad tabi'i. Kemudian setelahnya ada al ar, ya, ada alif lam, ada alif lam. Maka di situ bertemu dengan sukun. Ya. Ada mad tabi'i bertemu dengan sukun, maka dia tidak dibaca matnya. Ya, seperti misalnya tidak dibaca fil ard, ya, tapi langsung masuk fil ard, ya. Fil ard. Ya, langsung masuk fil ard. Atau misalnya apa? Ud'ullah. Ya, qul ud'ullah aw ud'ur rahman. Qul ud'u. Di situ juga ada waw sukun, sebelumnya ada dhammah u. Ya, dia adalah mad tabi'i. Kemudian ada lafzul jalalah Allah. Ya. Jadi di situ ada sukun, ya, ada mad tabi'i bertemu dengan sukun pada lafzul jalalah, maka matnya tidak ada, langsung ud'ullah. Jadi tidak dibaca ud'ullah, tidak, ya. Tapi langsung masuk. Maka otomatis matnya dihilangkan, ya. Bisa dipahami ya? Insyaallah. Ya, walaupun tidak tulis ya bisa dipahami insyaallah. Insyaallah. Baik. Maka ini berkaitan dengan mad tabi'i, ya, mad tabi'i, dan dia dipanjangkan dua harokat, ya. Wa ma hiya, kemudian selanjutnya wa ma hiya miqdarul harokah, ya. Dan bagaimana pengukuran harokat itu? Kita mengatakan dua harokat. Bagaimana mengukur dua harokat itu? Ya, satu harokat itu seperti bagaimana? Ya, bagaimana kita mengukurnya? Ya, bagaimana ukurannya? Ya, maka ini yang akan dijelaskan. Beliau mengatakan hiya miqdaru ma yaqbidul insan asbi'ihi au yabsutuha bihalatin wusta. Jadi dia ukurannya itu ketika seseorang membuka jari-jarinya dengan cara yang pertengahan, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Ya, misalnya
nuhi, ya, nuhi, ya, nuhi, berarti itu sudah dua harokat, ya. Jadi atau bisa dikepal, ya, atau mengepalkan nuhiha, ya, berarti ada 6 di sini karena semuanya dua, ya. Nuhiha, ya. Jadi dengan cara mengukurnya itu dengan cara seperti itu. Sebenarnya ukuran-ukuran seperti ini adalah datang belakangan sebenarnya, ya. Kalau ulama tajwid terdahulu mereka mengatakan ketukan, ya, alif, ya, mengatakan alif, 1 alif, 2 alif. Jadi kalau mad tabi'i itu panjangnya 1 alif, ya, 1 alif. Maksudnya 1 alif bagaimana? Atau 2 alif, ya, 2 alif, ya, 2 alif, ya, semua tabi'i itu panjangnya 2 alif. Maksudnya 2 alif itu bagaimana? Ukurannya itu seperti kita 2 kali menyebut alif, ya, misalnya aa, ya. Jadi inilah ukuran mad tabi'i itu, aa. Jadi waktu panjang yang digunakan menyebutkan aa itulah ukuran panjangnya mad tabi'i, ya. Jadi bisa aa, ya, sama seperti ketika mengatakan ketukan atau ketukan misalnya aa, ya, aa, ya, berarti itu panjang ukuran mad tabi'i 2 harokat itu, ya. Kalau misalnya dikatakan 4 harokat a, ya, itu dulu, ya, istilah orang dulu adalah alif, 1 alif, 2 alif, 3 alif, 4 alif, ya. Makanya ulama sekarang untuk lagi mendekatkan lagi maka mereka mengatakan ketukan, bisa mengatakan ketukan atau cara mengepalkan atau membuka jari-jari tangan, ya. Maka itu cara mengukurnya, ya. Cara mengukurnya seperti itu, ya. Bisa dipahami? Insya Allah. Baik. Sekarang selanjutnya, ya. Sekarang kita masuk pada mad badal, ya. Jadi mad tabi'i tadi sudah selesai. Sekarang kita masuk pada mad badal. Ma huwa maddul badal? Apa yang disebut dengan mad badal? Wa kam harakata yumad? Ya, dan berapa harokat kita memanjangkan mad badal itu? Mad badal adalah, badal itu artinya pengganti, ya. Mad badal itu adalah pengganti atau yang diganti. Berarti ada mad karena ada yang sesuatu yang diganti, ya. Wa kam harakata yumad, dan berapa harokat kita memanjangkan, ya, mad badal itu. Beliau mengatakan huwa an ya'tiya hamzun wa ba'dahu maddun fi kalimatin wahidah, ya. Yaitu ada hamzah, ya. Kemudian ada huruf wa ba'dahu maddun, ada huruf mad setelahnya. Ya, ada hamzah dan ada huruf mad setelahnya dalam satu kalimat atau satu kata, ya, dalam satu kata, ya. Jadi ada hamzah, setelahnya ada huruf mad, ya, ada hamzah, kemudian ada huruf mad, kemudian, ya, dia terdapat dalam satu kata, ya. Terdapat dalam satu kata. Misalnya itu amanu, utu imanan. Ya, di sini amanu ada hamzah, kemudian ada alif, huruf mad. Kemudian utu ada hamzah berbaris dhamma, kemudian ada waw. Imanan ada hamzah, kemudian berbaris bawah, kemudian ada ya sukun, ya. Berarti ini disebut dengan mad badal, ya.
Kenapa semua disebut mad badal ini? Apanya yang diganti sebenarnya? Apa yang terjadi di sini sehingga disebut dengan mad badal? Ya. Perhatikan baik-baik. Amanu ini asal katanya adalah amanu. Ya. Asal katanya adalah amanu. Amanu adalah asal katanya amanu. Jadi dua hamzah di situ. Seperti juga utu. Imanan, imanan. Ya. Jadi asal katanya semua di sini adalah yang alif dan waw dan ya, semua asal katanya adalah hamzah. Kemudian dia diganti. Ya, namanya ibdal, dalam istilah qurra juga ada banyak, ya. Hamzah itu diganti menjadi alif atau diganti dengan huruf mad sesuai dengan harokat sebelumnya. Maka a'manu diganti dengan alif karena hamzah sebelumnya berbaris fathah. Jadi amanu. U'tu diganti menjadi waw karena hamzah sebelumnya berbaris dhammah. Jadi utu. Imanan diganti menjadi ya karena huruf sebelumnya, hamzah sebelumnya adalah berbaris kasrah. Maka itulah kenapa disebut dengan mad badal, karena aslinya di situ hamzah diganti menjadi huruf mad sesuai dengan harokat huruf sebelumnya. Ya, maka yusamma badalan. Maka dinamakan badal. Ya, bisa dipahami ya? Apa yang saya jelaskan? Bisa, Ustaz. Kalau ada yang belum paham, bisa minta diulang. Tidak mengapa. Ya. Kalau misalnya kurang paham atau belum paham. Paham ya? Ya, baik. Insyaallah, Ustaz. Ya. Dan biasa juga disebut, ya, ulama kita kadang menyebutkan untuk mengetahui kalau itu mad badal, ya, itu mad badal adalah ketika hamzah itu lebih duluan datang daripada huruf madnya. Ya. Ini untuk memudahkan juga, misalnya ketika ada hamzah kemudian ada huruf mad. Ya, maka kita bingung apa namanya ini, mad apa namanya ini? Maka ketika ada hamzah kemudian datang setelahnya huruf mad, maka dia disebut dengan mad badal. Karena umumnya mad itu biasanya mad dulu datang, huruf mad dulu datang, kemudian datang hamzah. Sepertinya as-sama, ya, as-sama, kemudian ada hamzah. Ya, ma anzalna, ya, ma, kemudian ada hamzah. Ya. Itu umumnya. Tapi mad badal dia terbalik. Ya. Hamzah dulu datang baru ada huruf madnya. Itu untuk memudahkan saja. Ya. Maka bisa dipahami ya kalau kenapa disebut dengan mad badal, karena ada yang diganti di situ. Ya, ada yang diganti, yaitu huruf hamzah diganti menjadi huruf sesuai dengan harokat hamzah sebelumnya. Ya. Maka dia disebut dengan mad badal. Wa yusamma badalan. Maka dia diberikan nama dengan mad badal. Liibdalil hamzatus tsaniyah, ini dijelaskan di sini karena hamzah yang kedua, isunya di sini. Hamzah yang kedua, di sini ada dua hamzah kan aslinya. Maka hamzah yang kedua diganti menjadi huruf mad. Ya, min jinsil harakal lati qablaha, sesuai dengan harokat huruf sebelumnya. Wa yumaddu bimiqdar harakataini, dan dia dipanjangkan dengan dua harokat. Ya, dia dipanjangkan dengan dua harokat, kecuali, ya, satu riwayat di dalam al-qiraat, ya, satu riwayat dalam qiraat, yaitu riwayat Warsh namanya. Riwayat Warsh an-Nafi'. Ya. Warsh an-Nafi' bisa memanjangkan dengan tiga cara. Pertama al-qasr, yaitu dengan cara seperti Hafs amanu. Yang kedua at-tawassut, amanu. Kemudian at-tul dengan cara yang panjang, 6 harokat amanu. Ya.
Ya, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ya. Itu dalam riwayat Warsh ya. Adapun yang lainnya semua qurra membacanya dengan 2 harokat. Ya, membacanya dengan 2 harokat. Baik. Kemudian ada berapa kata dalam Al-Qur'an yang biasa disebut dengan ulama dengan syibhul badal. Ya. Mirip badal. Ya, mirip badal. Jadi mad yang mirip badal. Ya, ada kemiripan. Padahal dia bukan badal. Ya, kan dia bukan badal, tapi agak mirip. Ya. Seperti misalnya kata Al-Qur'an. Al-Qur'an. Ya. Di situ ada mad badalnya, ya. Makanya kalau mushaf kita lihat mushaf Madinah, ya. Di situ hamzanya biasa ditulis hamzah kemudian ada alifnya, ya. Hamzah kemudian ada alif kemudian nun. Ya. Itu seperti mad badal, tapi dia bukan mad badal. Kenapa bukan mad badal? Karena tidak ada yang diganti di situ. Ya, seperti misalnya Israil. Ya, juga sama seperti kemudian mas'ula. Mas'ula juga di situ bukan mad badal karena tidak ada yang diganti. Tapi dia disebut dengan syibhul badal. Dia adalah mad yang mirip badal. Ya. Makanya Imam Warsh ketika membaca Israil, dia membaca seperti Hafiz Israil, dia tidak baca Israila. Ya. Karena kenapa? Karena di situ bukan mad badal. Dia hanya mirip badal saja. Ya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Bisa diulang Ustaz. Syibhul badal yang mirip dengan badal Ustaz. Hurufnya tadi apa contohnya Ustaz? Ya, Al-Quran, kata Al-Quran, kata mas'ula, atau Israil. Ya, Israil. Ini disebut ulama kita syibhul badal. Ya, dia adalah mirip badal. Kenapa dia tidak masukkan kepada mad badal? Karena memang tidak ada yang digantikan. Mad badal kan aslinya ada yang diganti. Yaitu hamzah tadi diganti dengan huruf mad sesuai dengan harokat sebelumnya. Di sini tidak ada yang diganti. Kata Al-Quran tidak ada yang diganti. Tidak ada hamzah, 2 hamzah itu yang diganti. Mas'ulan juga tidak ada. Israil juga tidak ada. Ya. Ya, jazakallah khair Ustaz. Baik. Jelas ya? Ustaz, Ana mau tanya Ustaz. Kalau bertanya mungkin nanti ya. Kita akan buka nanti sesi pertanyaan. Tapi kalau ini yang belum dipaham di sini, tidak mengapa. Tapi kalau mau bertanya, nanti kita akan buka sesi pertanyaan. Ada yang belum paham maksud Ana, Ustaz. Iya, yang mana? Silahkan. Tadi kan ada 3 cara pengecualian mad badal itu kan al-qasar, al-pul, satunya apa ya Ustaz? At-tawassut. Itu istilah dalam Qur'an sebenarnya. Ya. Oh ya Ustaz, syukron, jazakallah khair. Baik. Jelas ya semua? Ustaz, berarti yang tadi itu mad tabi'i ya Ustaz masuknya? Iya, dia masuk mad tabi'i. Dia masuk kepada mad tabi'i. Ada lagi yang belum dipaham di sini? Sudah jelas ya, ini mad badal ya, jelas. Nah, Ustaz. Ustadz, jadi contoh bacaan Israil, Al-Quran, itu bisa dipanjangkan 4 harokat, bisa juga dipanjangkan 2 harokat saja, begitu ya Ustadz? Dia cuma 2 harokat saja. Kecuali kalau misalnya kita berhenti. Ya. Ini kan lain lagi ceritanya, akan masuk nanti pada mad arid lisukun. Misalnya Bani Israil. Ini bisa panjang karena kita berhenti. Tapi kalau disambung tidak boleh dipanjangkan lebih dari 2 harokat. Ya, baik. Nanti ya pertanyaan-pertanyaan ya. Ya.
Kita lanjut. Ya. Sekarang kita masuk pada ma huwa maddul iwad. Wa kam harakatu yumad. Ya. Apa yang dimaksud dengan mad iwad? Ya. Dan berapa harokat kita memanjangkan mad iwad itu? Al-iwad dia juga pengganti. Ya. Atau biasa mungkin disebut dengan naib. Ya, kalau misalnya pengganti, kalau ada khotib ada naibnya, atau ada imam ada naibnya. Ya. Itu al-iwad, ya. Sebenarnya kalau tidak ada ini dia menggantikan, dia yang menggantikan, ya. Al-iwad juga pengganti, ya. Apa yang disebut dengan mad iwad? Ya. Huwa maddun fi halatil waqf. Ya, perhatikan ini. Dia mad yang terjadi ketika waqf. Ya. Dia mad yang terjadi ketika waqf. Ketika berhenti. Jadi kalau tidak berhenti berarti tidak ada mad. Ya, kalau tidak berhenti berarti tidak ada mad. Iwadan an fathatain, sebagai ganti dari fathataini. Maka di sini ada fathataini, yang diganti itu cuma fathataini. Maka kalau dhammataini tidak ada. Ya, kasrataini tidak ada. Tapi yang fathataini, misalnya aliman hakima, ya, hakima dengan fathataini. Ya. Adapun kitabun aziz, ya, aziz kita tidak kitabun aziza atau azizu, tidak, karena dia dhammatain. Ya. Yang diganti yang disebut sini adalah fathataini saja. Ya. Maka disebutkan adalah mad yang terjadi ketika waqaf. Ya, sebagai ganti dari fathataini ketika kita melanjutkan bacaan. Maksudnya kalau kita melanjutkan bacaan, ya, fathatainnya itu dibaca. Ya. Fathatainnya itu dibaca. Ya. Seperti misalnya ghafurur rahim. Ghafuron. Sini kalau saya berhenti ghafuro. Tapi kalau saya melanjutkan bacaan ghafurur rahim. Ya, di sini tidak ada matnya. Matnya hilang. Maka mad iwad ini dia terjadi ketika waqaf pada huruf yang berharokat fathatain, ya, yang berharokat fathatain. Adapun kalau dia berharokat dhammataini atau kasrataini, maka dia tidak dibaca mad iwad. Ya. Kecuali, ya, ini pengecualian, ya. Perhatikan pengecualiannya adalah ketika berhenti pada tak marbutoh. Tak marbutoh itu apa? Tak yang bundar itu. Ya, tak yang bundar. Yang biasa ada di ujung kata, ya. Kalau dia fathata ini tetap dia tidak ada matnya. Ya. Dia tidak ada matnya. Ya, seperti misalnya apa? Bukan. Apa ya? Ada yang bisa berikan contoh? Tijarotan. Nah, Ustaz, awwal marrah. Ya, tijarotan. Ya, tijarotan. Ahsan. Tijarotan. Di sini tidak bisa dikatakan tijarota, tidak, ya. Tapi tetap dia dibaca hak, tijaroh. Ya, ini pengecualian. Walaupun dia fathatain. Ya. Jadi semua huruf fathatain ini ketika kita berhenti padanya maka dibaca panjang 2 harokat, kecuali pada huruf tak marbutah tadi. Ya. Dia tetap dibaca seperti biasa, seperti ha. Ya. Bisa dipahami? Insyaallah bisa, Ustaz. Ya. Ada yang belum paham? Sebelum kita lanjut?
Assalamualaikum Ustaz. Iya, silakan. Nak tanya pasal Ghafurur Rahim tu, mat Ya. iwat tu dia berlaku di antara kedua ra dan ra bersambung. Jika disambung, kalau tak disambung dia jadi Ya. Ghafur. Tapi bila kita sambung, itulah kejadian mat iwat maksudnya. Kalau berhenti, ya, kalau berhenti berarti terjadi mad iwad. Oh, bila berhenti terjadi mat iwat. Ya, bila berhenti terjadi mad iwad, tapi kalau lanjut berarti tidak ada mad iwad. Ya, jadi ghafura ada panjang dua. Tapi kalau saya baca ghafurur rahim tidak ada mad. Tidak ada mat. Ya, Tidak berlaku mat iwat. Baik. Terima kasih Ustaz. Syukran. baik. Baik. Dan dipanjangkan dua harokat, ya, dua harokat saja. Ya, dua harokat tidak lebih. Ya. Jadi ghafurur rahima. Ya, karena biasa juga ada yang bacakan ghafurur rahima. Ya, lebih itu. Ya. Padahal kalau dia terikut dengan lagu yang dia irama yang dia pakai. Ya. Bertanya Ustaz. Rahima juga. Ada yang belum paham? Ya. Rahima mat iwat juga. Iya, mad iwad. Karena di sini ada tanwin, fathatain kan? Benar, Ustaz. Iya. Sudah paham ya? Kita pindah kelas. Baik. Ya, sekarang kita pindah ke mad silah. Ya. Mad silah. Ma huwa maddus silah. Ya, apa yang dimaksud dengan mad silah? Ya. Wa kam harakatu yumad, dan berapa harokatnya? Berapa kita memanjangkan mad silah itu? Berapa harokat kita panjangkan? Ya. Mad silah itu sendiri adalah artinya disambung. Ya, silaturahmi, ya, silaturahmi, kita menyambung tali silaturahmi. Ya, itu as-silah. Ya, as-silah menyambung. Jadi bisa kita memahami di sini mad silah itu terjadi ketika menyambung bacaan. Mad silah itu terjadi ketika kita menyambung bacaan. Kalau tadi mad iwad, kalau berhenti baru ada mad. Kalau menyambung tidak ada. Kebalikan dari mad silah. Kalau mad silah, kalau berhenti berarti tidak ada mad. Kalau menyambung baru ada mad. Ya. Di sini akan dijelaskan. Huwa maddu ha'ud dhamir. Ya. Ini ha'ud dhamir. Kata ganti, ya. Kata ganti biasanya kalau bahasa kita mungkin kata ganti ketiga, ya. Dia, ya. Dia laki-laki, khusus laki-laki, ya. Huwa maddu ha'ud dhamir. Jadi ha yang ditujukan untuk laki-laki. Misalnya innahu, ya, innahu. Kalau perempuan kan innaha, ya. Innaha kalau perempuan. Jadi dia khusus laki-laki. Jadi dia adalah ma'ud dhamir namanya, ha'ud dhamir. Ha'ud dhamir, yaitu ha sebagai kata ganti maddu ha'ud dhamir bisyart, dengan syarat. Perhatikan ini syaratnya. An yakuna qablaha mutaharrik. Ya, syaratnya yang pertama adalah huruf sebelumnya harus berharokat. Ya. Wa ba'daha mutaharrik, dan begitu pula huruf setelahnya juga harus huruf berharokat. Maka bisa dipahami kalau huruf sebelumnya sukun maka tidak ada, atau setelahnya yang sukun maka tidak ada. Ya. Jadi syaratnya ha ini harus berada di antara dua huruf yang memiliki. Ya. Dan dia dipanjangkan
wa tumaddu kamuddati tabi'i, yaitu dipanjangkan seperti panjangnya mad tabi'i, yaitu 2 harokat. Ya. 2 harokat ini asalnya ya, dipanjangkan 2 harokat asalnya, tapi nanti akan berubah statusnya ketika ada penyebabnya. Ya. Dan dia ini terbagi menjadi 2. Ya. Mad silah itu terbagi menjadi 2. Ada namanya mad silah sughra, yang kedua adalah ada mad silah kubra. Ya. Mad silah yang kecil, sughra yang kecil, adalah ketika setelah huruf ha itu adalah huruf hijaiyah selain hamzah. Huruf apa saja, yang penting bukan hamzah. Ya. Dan yang kedua adalah mad silah kubra. Mad silah kubra adalah ketika ada huruf ha dan setelahnya huruf hamzah. Ya. Setelahnya huruf hamzah. Maka bisa dibedakan ya, kalau sughra itu ya huruf setelahnya bukan hamzah. Tapi kalau kubra itu huruf setelahnya adalah huruf hamzah. Di sini akan disebutkan ya, maka wa yusamma silatu sughra. Ya, maka dinamakan dia adalah silah sughra. Kapan dia silah sughra? Ketika huruf setelahnya bukan hamzah. Seperti misalnya di sini contoh. Innahu huwa. Ya, di sini perhatikan. Innahu ya. Ha di sini sebelumnya ada huruf nun berharokat. Ada barisnya. Dan setelahnya juga ada huruf ha yang berharokat. Ya. Maka dia dipanjangkan karena huruf setelahnya bukan hamzah, maka dia disebut dengan silah sughra dan hanya dipanjangkan 2 harokat saja. Ya. Hanya dipanjangkan 2 harokat saja. Maka di sini bisa kita praktekkan di sini syaratnya ini ya. Yang kita sebutkan tadi. Bahwasanya mad silah itu ada matnya ketika disambung. Ya. Adapun ketika waqaf maka tidak ada. Maka di sini kalau saya baca inna maka tidak ada mad. Ya, tidak ada mad. Dia sukun. Tapi kalau saya sambung innahu ada 2 harakat. Ya. Innahu huwa, innahu huwa. Makanya disebut dengan mad silah karena matnya ada ketika disambung. Kalau berhenti dia sudah disukun. Ya. Kemudian fa'in ata ba'daha hamzatun. Ya, ketika datang setelahnya itu huruf hamzah, tumaddu kamaddil munfasil. Maka dia dipanjangkan seperti mad munfasil. Ya, bisa 2 harakat, bisa 4 harakat. Ya, nanti kita jelaskan ini kapan bisa dibaca 2 harakat dan kapan bisa dibaca 4 ini. Kalau kita masuk pada mad jaiz munfasil, ya. Jadi intinya kalau ada ya mad silah atau ada ha datang setelahnya hamzah, seperti ini contohnya malahu akhladah, malahu di ha di sini datang setelahnya huruf hamzah. Maka dia dipanjangkan seperti mad jaiz munfasil. Nanti kita lihat bagaimana itu mad jaiz munfasil. Ya. Kemudian disebutkan fa in kana qablaha sakinun fala tumad. Kalau sebelumnya itu adalah huruf mati, huruf tidak ada harokatnya, maka dia tidak dipanjangkan. Seperti apa misalnya minhu. Ya, sebelumnya di sini ada nun sukun, nun mati ini minhu. Maka ha di sini tidak boleh panjang. Ya, ha di sini tidak boleh panjang. Atau misalnya wa ilaihi. Ada juga ya sukun di sini sebelumnya. Maka haknya tidak boleh panjang. Ya.
au kana ba'daha sakinun, atau setelahnya huruf H ini adalah huruf sukun atau huruf mati. Fala tumad juga tidak boleh dipanjangkan. Ya, tidak boleh juga dipanjangkan. Seperti apa contohnya? Kama 'allamahullah. Kama 'allamahu. Di sini ada lafzul jalalah, ada huruf mati di sini, ya. Yaitu alif lam, ya, huruf mati. Maka dia tidak boleh 'allamahullah. Tidak boleh, ya. Karena huruf setelahnya adalah huruf mati, ya. Kama 'allamahullah, langsung masuk, ya. Seperti juga ilaihi turja'un, berarti oleh bahasa ilaihi turja'un, tidak boleh. Kecuali memang ada riwayat atau qiraah namanya qiraah Ibnu Katsir, ya. Ini menjadi kekhususan juga Ibnu Katsir. Ketika ada ha dan sebelumnya huruf mati, maka dia panjangkan haknya, ya. Ini khusus Ibnu Katsir, ya. Jadi dia baca ilaihi turja'un, ya. Nah, tapi ini bukan riwayat Hafiz, ya, yang kita baca, ya. Kalau riwayat Hafiz tidak ada, ya. Kalau riwayat Hafiz, kalau sebelumnya sukun maka dia tidak ada matnya, ya. Kecuali satu kata di dalam riwayat Hafiz, dia mirip seperti Ibnu Katsir tadi, yaitu dalam surah Al-Furqan. Ya, di sini perhatikan. Fihi muhana. Di sini ha sebelumnya ada sukun, fi, ya sukun. Tapi di sini Hafiz tetap membaca panjang dengan membacanya fihi muhana. Ini pengecualian, ya, pengecualian dalam riwayat Hafiz. Maka di dalam kata ini dia mengikut kepada Ibnu Katsir yang kita sebutkan tadi. Dan juga, ya, ada pengecualian pada wa in tashkuru yardahu lakum. Tadi kita menyebutkan bahwasanya Hafiz itu, ya, ketika huruf ha domir ini berada di antara dua huruf berharokat. Di sini terpenuhi di sini yardahu lakum. Ya, do-nya berharokat, setelahnya juga lam berharokat. Tapi di sini Hafiz dia tidak panjangkan. Dia tidak mengatakan yardahu lakum, ya. Tapi dia baca yardahu lakum. Maka ini pengecualian. Maka dua ini, ya, yang sebelumnya mati, ya, tadi dikecualikan di sini, dan yang sebelumnya dua-duanya hidup, ya, setelah ha dan sebelum ha, dua-duanya huruf hidup, namun dia tidak dibaca panjang, ya. Baik, sampai di sini bisa dipaham mad silah? Insyaallah Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. kalau paham, ya. Tadi sila kan dibagi menjadi dua, ya. Sila kubro dan sila kubro. Berat, kalau setahu Ana ada sila kosiro sama matsila tawila, itu bagaimana, Ustaz? Oh, istilah, ya. Itu cuma istilah saja, ya. Kadang memang dia disebut dengan matsilah tawilah, ya. Yang ini matsilah kubro ini disebut dengan matsilah tawilah. Dan matsilah qasirah ini adalah matsilah sugro. Ini istilah saja, istilah, ya. Maka boleh disebut dengan matsilah sugro atau matsilah qasirah atau matsilah tawilah atau matsilah kubro. Bisa, boleh saja, ya. Itu cuma istilah saja. Ustaz, syukron. Ya. Sama saja, sama, ya. Ustaz, Baik. Ustaz, Ya. yang contoh kama allamahullah itu yang sukun yang mana, Ustaz? Huruf apa? Yang sukunya di sini alif lam, di sini alif lam.
Ya, sini kan alif di sini kan sukun ini. Ya. Ini ada hamzah wasl namanya, ini hamzah wasl. Hamzah wasl itu aslinya dia sukun. Ya. Nanti dia berharokat. Ya, cuma ini bahasanya agak ribet juga nih kalau hamzah wasl ini ya. Nanti saya jelaskan sih, nanti tambah bingung lagi. Nantilah Berarti ya. sukun ya saat itu ya. Jadi intinya sukun di sini, ada sukun di sini. Ya. Afwan Ustaz, yang fihi muhana itu dibadalkan Ustaz? Dimatkan. Iya, itu dimatkan. Pengecualian dari pengecualian. Ya. Kalau yardahu lakum di sini dipendekkan sebagai pengecualian. Karena sini syaratnya terpenuhi sebenarnya. Ha berada di antara dua huruf, do dan lam, semuanya berharokat. Kenapa dia tidak dipanjangkan? Ya, kan ini pengecualian seperti yang kita sebutkan tadi. Kalau fihi Ustaz? Kalau fihi di sini memang aslinya tidak dipanjangkan. Kenapa? Karena sebelumnya ada sukun, huruf mati. Ada huruf cuma dikembalikan sehingga dia dipanjangkan. Sama juga ini ya, dikecuali dia dibaca pendek. Afwan Ustaz, yardahul surah dan ayat berapa ya? Wa in tashkuru yardahu lakum wa la taziru waziratu wizra ukhra. Ya. Surah apa? Ada yang bisa ini tebak ini? Wa in tashkuru yardahu lakum wa la taziru waziru. Toha ya? Mau di Google. Coba lihat di aplikasi Al-Quran, biasanya ada itu. Surat Zumar ayat 7. Zumar ya. Zumar ya. Zumar ayat 7. Baik. Sudah ya, kita pindah ke mad al-muttasil. Ya, al-mad al-muttasil. Atau ini sudah waktunya pertanyaan ya? Sudah berapa menit kita ini? Nah, Ustaz, waktu pertanyaan. Oh iya. Tapi banyak yang bertanya langsung, jadi kami kira langsung kita jawab. Tadi saya sebenarnya maunya kalau belum paham ya bilang belum. Kalau belum kalau paham ya bilang iya. Tapi ya ternyata banyak yang bertanya. Mengapa kita buka pertanyaan? Mungkin ada tadi yang menyimpan pertanyaan atau pertanyaan dari kemarin. Boleh ya. Silahkan. Ya. Jadi silakan kita catat di pertanyaan tadi di chat Zoom. Kemudian yang mau bertanya langsung 3 orang silahkan raise hand. Oke, yang pertama Al-Akh Muhammad. Tafadhol. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, mau bertanya tentang yang tadi mad badal. A'manu aslinya kan a'manu diganti menjadi amanu. Apakah ada alasan tersendiri atau penjelasan tersendiri kenapa bisa diganti dalam tajwidnya? Syukran Ustaz. Afwan. Baik. Saya langsung jawab ya. Hamzah itu adalah huruf syiddah. Ya. Dan dia termasuk huruf yang berat diucapkan. Ya. Makanya orang Arab ketika ada 2 huruf hamzah yang bertemu itu sangat susah disebutkan. Ya. Makanya kalau antum baca qiraat-qiraat yang lain, ya, ketika ada 2 hamzah bertemu itu akan banyak versi bacaan. Seperti misalnya innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum. Ya, di sini banyak bacanya. Ada yang baca anzartahum, ada yang baca anzartahum, ya. Ada yang baca anzartahum. Kenapa? Karena 2 huruf hamzah itu bertemu dan semuanya adalah huruf berat.
Sehingga orang Arab kadang melakukan ibdal namanya, penggantian supaya mudah untuk diucapkan. Ya. Kalau saya mengatakan amanu, ya ini agak berat. Tapi kalau saya baca amanu, lembut, ya. Sehingga orang Arab mengubah itu, mengganti, ya. Dan itu sudah ada dalam bahasa Arab dahulu, dan Al-Quran juga seperti itu, ya. Dari turunnya Al-Quran juga seperti 7 huruf itu sudah ada. Jadi ada, ya. Jadi itu alasannya kenapa dia diganti menjadi alif, karena berat, ya, berat pengucapannya, ya, sehingga dia diganti. Wallahu a'lam. Saya paham, ya? Naam Ustaz, syukran. Ya. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua Ustaz. Al-Ukh Safira Ulyani. Tafadhali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana mau bertanya Ustaz masalah yang matlobi tadi. Nah, beberapa Ana dengar orang membaca Al-Quran itu dengan tempo yang lambat. Sehingga menurut pendengaran Ana, beberapa huruf itu ada terdengar panjang. Apakah itu tidak masalah Ustadz kalau misalkan kita memang sudah tahu hukumnya tapi tetap memakai tempo lambat, atau ada yang disarankan tempo yang seharusnya tuh sebaiknya bagaimana? Jazakallah khairan Ustadz. Baik. Memang tempo ini itu disesuaikan dengan kadar bacaan kita atau cara baca kita, ya. Maka kalau kita baca lambat, otomatis, ya, ketukannya juga perlambat, ya. Innalladzina amanu, jangan innalladzina tapi ketukannya cepat, tidak. Jadi sesuaikan, ya. Jadi karena memang ada yang membaca, ya, lambat karena bacaannya lambat, ya. Kecuali kalau misalnya dia bacanya tartil tapi ternyata dia menambah tempo, ya, lebih dari itu, maka itu yang salah, ya. Dan sebenarnya mat ini dia kita bisa ukur dengan perkiraan kita, ya. Dia bisa ukur dengan perkiraan kita sendiri, ya. Kalau orang sudah terbiasa, kenapa ada ketukan-ketukan ini dikatakan oleh ulama atau jari-jari dibuka, itu untuk membiasakan saja, ya. Orang kalau dia sudah terbiasa, dia akan mengukur sendiri, ini sudah lebih ini. Ya, saya kalau baca innalladzina amanu, ini lebih ini. Saya bisa ukur sendiri, ya. Tapi innalladzina amanu, ya. Oh, ini tidak lebih, ya. Maka kita bisa ukur sendiri, ya. Ini ketukan-ketukan ini, harokat-harokat ini sebenarnya untuk melatih membiasakan diri kita saja, melatih membiasakan. Maka kalau kita sudah tahu hukumnya, maka lebih baiknya kita praktekkan, ya. Kita lakukan sesuai dengan pengetahuan kita. Jangan sampai kita sudah tahu tapi tetap membaca lebih misalnya, ya. Kalau tidak sengaja tidak mengapa, tapi kalau sengaja jangan sampai kita seperti misalnya sifat orang Yahudi, ya. Yahudi itu, ya, sami'na wa asaina. Mereka mengatakan sami'na wa asaina. Kami mendengar dan kami tidak mau ikuti, ya. Jadi kalau sudah tahu maka berusaha, ya, berusaha praktekkan, ya, dan biasakan dirinya. Ya, memang awalnya mungkin akan kadang salah, kadang lupa, ya, tapi kalau dibiasakan terus itu akan berjalan sendirinya nanti, ya. Wallahu a'lam. Oke, pertanyaan ketiga dari Reishead. Kita persilahkan Al-Ukh Sonya Mumtaz. Sonya, Al-Ukh Sonya, tafadhali. Baik, bismillah Ustadz, Afwan izin bertanya terkait mad badal. Apabila kita gunakan Al-Quran versi Indonesia, ya Ustadz, mungkin mad badal ini sudah jarang ditemui gitu. Bahkan mungkin sebagian ada yang mengatakan bahwa mad badal itu apabila di huruf hamzahnya itu ada fathah berdiri, apa itu memang terhitung mad badal atau bagaimana Ustaz? Jadi kalau di Quran Indonesia itu kan mad badal seperti yang dijelaskan Ustadz itu nggak ada ya Ustadz, maksudnya khotnya pun berbeda gitu. Bahkan ada yang bilang kan mad badal itu kalau di Quran Indonesia itu hamzahnya itu atasnya itu patah berdiri itu loh Ustadz.
Nah, apakah yang Baik. patah berdiri itu hukum mad badal atau bagaimana Ustaz? Syukran Baik. Ustaz. Memang sebagian ya mushaf Indonesia ini kadang dia menyelisihi dengan Rasm Utsmani, ya Rasm Utsmani yang ada ini tulisan yang ditulis di zamannya Utsman, ya. Adapun mushaf-mushaf Madinah, mushaf-mushaf yang dicetak di Mesir, di Syam dan seterusnya itu mengikuti dengan Rasm Utsmani, ya. Jadi mengikuti tulisan Al-Quran dari zamannya Utsman radhiyallahu anhu, ya. Di sini memang mushaf-mushaf yang dulu ya, ada yang besar yang tebal tulisannya biasanya itu memang dia ditulis dengan rasmun imla'i namanya, rasmun imla'i. Ya, jadi dia tulis sesuai dengan kaidah bahasa Arab sehingga kadang yang dia menyelisihi apa yang terdapat di dalam mushaf Utsmani. Ya, kenapa mungkin ulama kita berpendapat untuk memudahkan, ya, memudahkan kita orang Indonesia membacanya, dan juga karena yang kita baca di Indonesia ini umumnya cuma hafaz saja, riwayat hafaz. Jadi dia tulis mushaf itu sesuai dengan riwayat yang kita baca, ya. Dan makanya mushaf Indonesia ini dia tidak bisa dipakai untuk dibaca dengan qiraat yang lain. Ya. Kalau orang belajar qiraat Warsh misalnya bagaimana? Ya. Karena dia tidak mengikuti dengan Rasm Utsmani, ya akan bingung dia ketika ada mad badal, ya. Makanya itu salah satu upaya ya sebenarnya ulama kita untuk memudahkan sebenarnya, ya, memudahkan di sisi lain ada keuntungannya, ya, memudahkan orang untuk membaca. Jadi tidak bingung lagi yang mana badal yang mana ini, ya. Sehingga kalau ada tanda panjang, oh ini. Sehingga orang dulu kalau mengaji, belajar mengaji, saya ingat sekali guru saya mengatakan kalau berdiri harokatnya berarti itu panjang, ya. Kemudian berdiri harokatnya, kemudian ada kayak pedang di atasnya itu dipanjangkan lagi, ya. Itu untuk memudahkan saja. Ya, tapi di sisi lain ini menyelisihi Rasm Utsmani. Dan dia tidak, ketika kita membaca dengan riwayat lain atau qiraat lain akan bingung karena dia tidak sesuai, karena qiraat itu mengikuti dengan Rasm Utsmani, ya, qiraat itu mengikuti dengan Rasm Utsmani. Wallahu a'lam. Ya, thayyib Ustaz. Kemudian kita berpindah ke pertanyaan yang di chat. Masya Allah banyak sekali Ustaz. Apakah ada mungkin Ustaz bisa ditambahkan pertanyaannya lebih dari 3? Kita melihat waktunya. Oke, sekarang pertanyaan yang pertama kami bacakan. Jadi yang mau bertanya langsung kayak pertanyaannya ya, dengan format yang dikirimkan oleh panitia. Jangan Bismillah saja. Kalau Bismillah kami tidak tahu apa pertanyaannya kalau Bismillah. Oke. Pertanyaan yang pertama dari Muhammad Hafizul Bone. Bismillah, bagaimana hukum penceramah yang membaca ayat Al-Quran tanpa tajwid ketika menyampaikan ayat? Tafadhol Ustaz. Baik. Sebenarnya kita sebutkan ya pada pertemuan kemarin bahwasanya ayat Al-Quran itu sehendaknya dia dibaca dengan tajwid. Ya. Karena tajwid ini dikhususkan untuk iman Allah Subhanahu wa taala. Maka baik itu dibaca ketika ceramah, baik dibaca ketika mengaji biasa, baik dibaca ketika baca di dalam sholat, maka semuanya harus dengan tajwid. Karena ini adalah firman Allah sebagai bentuk penghormatan kita dengan kalam Allah, ya, firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, supaya di sini juga bisa kita membedakan yang mana perkataan manusia, yang mana perkataan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dibaca dengan bertajwid berarti adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala yang memang memiliki kekhususan tersendiri dibanding dengan perkataan yang lain. Maka lebih bagusnya kita membaca dengan tajwid walaupun itu dalam ceramah. Ya, wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Risa Lombok. Afwan Ustaz, izin bertanya bagaimana cara membedakan
mad arid lisukun dan mad lin. Boleh minta dicontohkan? Ini kita belum masuk Oh, belum, matlin Ustaz. dan sukun. Insya Allah ketika akan lihat nanti kalau sudah masuk ya. Baik, kalau begitu kita ganti pertanyaannya, Ustaz, dari Jatim Dita. Afwan Ustaz, Ana mau tanya hukum membaca mat yang tidak tepat tempatnya itu bagaimana, Ustaz? Mat yang tidak tepat. Kesalahan mat adalah kesalahan namanya kesalahan ringan, ya, kesalahan kecil, ya, pada mat. Tapi ada juga kadang mat itu bisa menjadi kesalahan besar, ya. Karena seperti misalnya kalau ya ada lil jama' misalnya qalu innama, ya qalu inna. Kalau kita baca qalu inna berarti kita merubah dari jamak dari banyak orang menjadi satu orang. Ya. Qalu, ya, atau qani yaqulu ya. Dan itu untuk banyak orang, yaqulu untuk banyak orang. Kalau kita hilangkan yaqulu itu menjadi satu, berarti ini menjadi kesalahan besar. Tapi umumnya kesalahan mat itu adalah merupakan kesalahan kecil yang mana umumnya tidak merubah makna Al-Qur'an, ya. Ulama kita memasukkan dia adalah kesalahan kecil dan tidak merubah makna Al-Qur'an. Maka lebih baiknya kalau orang membaca Al-Qur'an memperhatikan itu. Tapi kalau misalnya terluput, ya, atau salah, ya, insya Allah itu tidak akan merubah makna Al-Quran. Ya, berbeda dengan kesalahan-kesalahan besar seperti perubahan harokat, ya memang atau perubahan huruf kadang mengubah makna Al-Quran. Tapi ya karena Al-Quran dibaca dengan tajwid sesuai dengan kaidahnya, maka penting untuk kita membaca sesuai dengan harokat yang ada. Dan mat itu adalah salah satu cara untuk memperindah bacaan. Ya, jadi ulama kita kadang menyebutkan dua hal ketika kita perhatikan itu akan menambah keindahan bacaan Al-Quran. Pertama adalah mudud, panjang pendeknya kita perhatikan. Yang kedua adalah dengungnya, ya, al-gunnah, ya, dengung-dengungnya kita perhatikan. Maka itu insya Allah akan menambah kualitas bacaan kita. Ya, wallahu a'lam. Baik, pertanyaan selanjutnya, Ustaz, dari Fadilah Kaltim. Apakah setiap hukum mat yang berada di wakaf bisa 2, 4, 6 harokat? Ini juga pertanyaan mat alid disukun, ya. Nanti insya Allah masuk pada bab mat alid disukun. Nanti kita jelaskan kalau masuk pada babnya. Baik, Ustaz. Kemudian masih ada 5 menit, Ustaz. Apakah aku ditambah? Masih ada 5 menit cerita jawabnya. Ya, mengapa? Dari kami pilih-pilih pertanyaannya, ya. Karena namanya pertanyaan juga yang lucu-lucu. Dari Nul Alfia gua, Ustaz, saya mau bertanya, mat tabi'i disebut mat asli karena asal semua matnya. Itu maksudnya gimana, ya, Ustaz? Baik. Jadi semua mat, ya, semua mat itu bersumber dari mat asli. Ya, jadi misalnya kita mat apa yang kita tuliskan di sini. Mat apa yang kita sudah bahas tadi? Ya. Mat silah misalnya, mat silah, ya. Mat silah ini mengikut kepada mat asli. Ya, maksudnya bahwasanya dia asalnya dipanjangkan 2 harokat. Iya. Makanya nanti akan ada pembagiannya di akhir nanti, bahwasanya mat itu terbagi menjadi cabang 2, ada mat asli dan ada mat silah, mat far'i, ya, mat far'i. Nanti mat tabi'i atau mat asli ini semua ada berapa yang diikutkan, ya. Seperti mat silah ikut, mat silah sugra ikut, ya. Mat iwad ikut di situ, ya. Maka memang aslinya semua mat adalah dari mat asli itu, ya. Karena mat asli itu hurufnya yang 3, ya, alif, waw, dan ya,
dan semua mad itu dipanjangkan dengan huruf ini, huruf 3 ini. Ya, semua mad itu dipanjangkan dengan huruf 3 ini. Seperti misalnya mad wajib. Mad wajib ya ada as-sama, misalnya as-sama. Ya, di situ ada alif, ya. Itu aslinya adalah mad asli. Tapi karena ada hamzah sehingga dia berubah menjadi statusnya menjadi mad cabang, mad berpindah statusnya, ya. Jadi aslinya dia mad asli, ya, mad tabi'i. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan terakhir Ustadz dari Depok. Bismillah Ustadz, jika sering belajar hukum-hukum mad tapi saat mempraktikkannya kadang kelupaan atau kurang tepat panjang pendek harokatnya, apakah berdosa? Baik. Kita berusaha ya, setiap apa yang kita dapatkan ilmu dari tajwid itu diusahakan untuk dipraktekkan, ya, praktekkan. Dan insya Allah kalau terlupa atau salah misalnya dan dia lupa, atau mungkin dia kurang apakah sudah pas ini atau belum ya? Ya. Apakah dia sudah 2 harokat atau lebih ya? Ya, masih ragu-ragu ya. Maka insya Allah tidak mengapa ya, tidak mengapa, apalagi ini terkait dengan mudud saja yang tidak menambah atau tidak merubah makna dari Al-Qur'an, tapi perlu untuk dilatih ya. Itu tajwid itu adalah pelatihan. Ya. Data riyadatul fam. Wa ma baina tarkihi illa riyadatul fam, riyadatul fam al-mar'i bi fakkihi ya. Jadi dia adalah seperti olahraga mulut ya. Jadi orang semakin banyak dia membaca dan semakin banyak dia melatih dirinya akan terbiasa dengan itu. Ya. Jadi rajinlah membaca. Makanya saya selalu menasihatkan supaya setiap orang itu memiliki kadar bacaan harian. Ya. Jadi misalnya ada kadar bacaan harian untuk kita hatam, ya. Hatam misalnya kita baca 1 juz per hari. Dan ada kadar bacaan khusus untuk belajar tajwid. Ya, misalnya setengah halaman atau 1 halaman yang kita baca. Dan di situ kita betul perhatikan tajwidnya. Ya. Adapun bacaan yang untuk hatam ini kan untuk memperbanyak hatam, maka mungkin tidak mengapa ya, selama kesalahan-kesalahan besar itu terhindar. Ya. Tapi ada latihan-latihan ya, supaya dengan latihan-latihan yang kecil ini itu bisa akan merubah status bacaan kita atau merubah dari bacaan kita yang tadinya ya rendah, kualitasnya rendah menjadi tinggi ya. Sehingga dengan latihan ya, jadi pembiasaan, sebenarnya tajwid itu pembiasaan ya. Jadi orang yang sudah sering membaca Al-Qur'an dia akan tahu, oh ini sudah lebih dari 2 harokat, ini masih kurang ya. Ini mau ditambah sedikit, dia akan tahu itu. Ya, apalagi kalau misalnya dia sudah bertalaki langsung. Jadi ini juga saya nasihatkan, bertalakilah langsung kepada guru. Ya, membaca Al-Quran itu dia tidak bisa dibaca sendiri. Ya, dan harus ada guru yang memperbaiki, ada guru yang membimbing kita. Ya, seperti menghafal, ya, meroja hafalan. Itu semuanya harus ada guru, tidak bisa sendiri. Kapan sendiri? Kadang kita sudah ini sudah mantap bacaan saya ini. Ya, kalau sendiri, ya. Dulu sebagai pengalaman, dulu saya sebelum jauh bertalaki ke syekh kemana, itu karena kita sudah istilahnya kita sudah hafal Quran, kita sudah imam, ya, itu kita sudah merasa wah, masya Allah, luar biasa. Ketika kita juga membaca Quran, orang kadang mengatakan, wih bagus bacaannya, ya, sehingga kita sudah bangga dengan apa yang kita, begitu kita baca di depan syekh, baru tahu saja sudah salah. Baru Al-Fatihah saja sudah tidak bisa lolos. Ini karena begitu, karena kita berbangga sendiri, ya, karena tidak ada guru. Makanya perlu ada pembimbing yang membimbing kita dalam membaca Al-Quran. Makanya Al-Quran ini wa innaka latulaqqal Qur'ana. Jadi Al-Quran ini memang harus diambil dengan talaqi. Apa itu talaqi? Yaitu dengan mulut ke mulut. Dia perhatikan mulut gurunya bagaimana dia membaca. Ya, jadi dia tidak bisa diambil dengan cuma mendengarkan saja atau belajar sendiri, tapi harus memang ada pembimbing. Wallahu a'lam. Baik, itu tadi jawaban Ustaz kita ya.
Jadi teman-teman yang belum sempat dibacakan pertanyaannya, ya silakan lagi diulang besok. Semoga sempat terbaca dan tolong pertanyaan yang memang khusus dengan materi kita tentang ilmu tajwid, jangan yang lain. Dan kalau memberikan pertanyaan jangan cuma bismillah, langsung saja pertanyaannya. Taib. Kemudian sesi kedua kami serahkan kepada Ustaz. Taib. Sesi yang kedua, insyaallah kita lanjutkan pada pertanyaan yang ke-11 di sini. Ma huwa maddus silah? Selesai ini ya, maddus silah. Ma huwa ya. Ma huwa al-maddul muttasil? Ya, apa yang dimaksud dengan mad al-muttasil? Wa kam haraka yumad? Ya, al-mad muttasil. Muttasil itu artinya yang tersambung. Ya. Hampir tadi mirip dengan as-silah, ya, menyambung. Tapi kalau al-muttasil yang tersambung, ya, yang tersambung. Kalau tadi as-silah yang disambung, ya. Kalau ini al-muttasil yang menyambung atau yang bersama atau bersambung, ya. Wa kam yumad, wa kam haraka yumad, dan berapa harokat kita memanjangkan mad al-muttasil itu, ya. Baik. Beliau mengatakan di sini, huwa an yajtami'a harful mad wa ba'dahu al-hamzah fi kalimatin wahidatin. Ya. Jadi mad wajib itu adalah ketika ada huruf mad, ya, an yajtami'a harful mad, ketika berkumpulnya huruf mad, wa ba'dahu hamzah, ya, dan hamzah. Ya, ketika berkumpul huruf mad dan hamzah, atau bertemu huruf mad dan hamzah fi kalimatin wahidah, dalam satu kata. Dalam satu kata. Ini perhatikan, ini dalam satu kata, kalimatin wahidah. Ya. Ketika berkumpulnya huruf mad dan huruf hamzah dalam satu kata. Di sini berikan contoh, ulaika. Di sini ada ula panjang, ada harokat ada mad di situ. Kemudian datang setelahnya hamzah, ika. Ya. Maka dia otomatis, dan dia dalam satu kata, maka dia otomatis dipanjangkan sebagai mad wajib atau mad wajib muttasil. Sebagian menyebutkan mad wajib muttasil. Ya. Kenapa disebut dengan mad wajib muttasil, ya? Kenapa dia disebut dengan mad wajib muttasil? Karena semua qurra, ya, semua qurra sepakat untuk dipanjangkan lebih dari 2 harokat. Ya, saya ulang ya. Kenapa mad wajib, ya, disebut dengan mad muttasil, disebut dengan mad wajib muttasil, ya, karena semua qurra sepakat untuk dipanjangkan lebih dari 2 harokat, walaupun mereka berbeda. Ada yang memanjangkan 4 sampai 5, ada yang memanjangkan sampai 6 harokat, ya, tapi semuanya sepakat lebih dari 2. Lebih dari 2 harokat, maka disebut dengan mad wajib muttasil. Ya. Kenapa disebut dengan muttasil? Karena dia bersambung dengan sebab madnya, ya, sebab mad. Jadi hamzah itu adalah disebut dengan sebab mad. Ini perhatikan, sebab mad itu ada 2, ya. Sebab mad itu ada 2. Yang pertama adalah hamzah, yang kedua adalah sukun. Ya. Hamzah, yang pertama adalah hamzah, yang kedua adalah sukun. Berarti kalau ada huruf mad, kemudian datang setelahnya hamzah, maka perhatikan, karena hamzah ini adalah sebab mad. Kalau dia bersambung dalam satu kata, maka dia adalah mad wajib muttasil. Ya.
wa yumaddu bimiqdari khamsi harakatin wujuban. Ya, maka dia dipanjangkan 5 harokat. Ya, tentu dalam riwayat Hafs ya, riwayat Hafs 5 harokat wujuban. Ya, wajib. Makanya disebut dengan mad wajib muttasil. Harus dipanjangkan sampai 5 harokat. Ya, berbeda kalau misalnya qiraah Hamzah, qiraah Warash, riwayat Warash, mereka memanjangkan sampai 6 harokat. Sampai 6 harokat. Tapi dalam riwayat Hafs sendiri, dia dipanjangkan sampai 5 harokat saja. Ya. Baik. Sebenarnya di sini ada rincian, ya, ada rincian ketika kita berhenti pada mad wajib muttasil ini. Ya. Seperti berhenti pada kata as-sama, ya. As-sama, ya. Ini berapa kita panjangkan? Ya. Berapa kita memanjangkan ketika berhenti pada mad wajib muttasil? Ya. Jadi ketika berhenti pada mad wajib muttasil, maka dia bisa dipanjangkan 4, ya, atau 5, atau 6 harokat. Dan sebagian mengatakan lebih baiknya 6. Ya. Kenapa lebih baik 6? Karena ketika dibaca as-sama, di situ hamzahnya jadi sukun. Hamzahnya jadi sukun. Maka dia mirip dengan mad lazim. Mana mad lazim itu harus dipanjangkan sampai 6 harokat. Ya. Tapi sebagian mengatakan tidak, ya, karena mad lazim itu terjadi ketika sukunnya sukun asli, bukan sukun arid. Ya. Tapi nantilah, ya, itu nanti. Ya. Tapi kalau berhenti pada mad wajib, ya, panjangkan sampai 5. Ya. As-sama, ya. Walaupun nanti di sana ada cara-cara berhenti, ya, cara-cara nanti, tapi nanti itu di akhir kalau masih ada waktu, nanti diingatkan, ya, kalau ada waktu nanti kita sebutkan bagaimana cara-cara berhenti pada mad wajib muttasil itu, ya. Ada dengan ismam, ada dengan raum, ya, nantilah, ya. Tapi intinya kalau sekarang, ya, sebagai dasar, kalau berhenti maka panjangkan sampai 5 atau 6 harokat, ya, boleh dua-duanya, ya, tidak mengapa, ya, boleh dua-duanya. Baik, kemudian selanjutnya dipaham, ya, dipaham ini mad wajib, ya. Baik, selanjutnya adalah mad al-munfasil. Ya, al-munfasil itu artinya adalah sesuatu yang terpisah. Ya. Apa yang terpisah di sini? Yang terpisah di sini adalah huruf mad dan sebab madnya, yaitu hamzah. Ya, huruf mad dan sebab madnya, yaitu huruf hamzah. Wa kam harakatu yumad, dan berapa harokat kita memanjangkan mad munfasil. Sebagai dia menyebutkan bahwasanya mad munfasil ini biasa disebut dengan mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Kenapa disebut dengan jaiz? Jaiz itu adalah boleh, ya. Jaiz itu artinya boleh, ya. Bisa, ya. Kalau mad jaiz, ya, bisa, ya, atau kalau bahasa Melayunya mungkin boleh, ya, nanti dipaham lain, ya. Kalau boleh, ya, bahasa Melayu mungkin agak berbeda dengan kita, ya. Jadi kalau bisa, ya. Mad jaiz adalah bisa atau boleh, ya. Kalau bahasa Indonesia boleh, tapi mau bisa atau artinya bisa, ya. Kenapa disebut dengan mad jaiz? Karena di sini sebagian qurra membaca 2 harokat,
dan sebagian membaca 4 harokat. Ya. Atau sebagian membaca 6 harokat. Ya. Jadi di sini terbagi dua, ya. Terbagi dua qurra, ada yang membaca cuma 2, ya. Ada yang membaca bisa 2, bisa 4, ya. Ada yang membaca harus 6. Ya, harus 6. Maka di sini terbagi, ya. Makanya disebut dengan mad jaiz karena boleh dibaca pendek dan boleh dibaca panjang. Di dalam riwayat Hafiz sendiri yang bacaan kita itu membolehkan 2, ya, membolehkan 2 cara ini. Boleh dibaca pendek dan boleh dibaca panjang. Namun sebagian ulama kita mengatakan bahwasanya tidak boleh dibaca 2, ya, khususnya karena kita membaca dengan jalan syatibiyah namanya, ya, thariqatus syatibiyah. Jadi dalam ilmu qiraat itu, ya, ini saya kasih gambaran dulu supaya bisa paham. Di dalam ilmu qiraat itu ada disebut dengan qari, ya. Kemudian satu qari itu memiliki 2 rawi, periwayat, ya. Kemudian di setiap periwayat itu ada turuk namanya, jalan. Ya. Jadi misalnya kalau yang kita baca, kita adalah qiraah Asim. Yang kita baca adalah qiraah Asim dengan riwayat Hafiz. Dengan riwayat Hafiz. Karena Asim memiliki 2 murid yang terkenal yaitu Syu'bah dan Hafiz. Syu'bah dan Hafiz. Dan kita mengambil yang Hafiz. Kemudian yang kita baca, ya, Hafiz ini thariqatus syatibiyah namanya. Thariqatus syatibiyah dengan jalan syatibiyah. Ini yang kita baca, ya. Ada juga thariqatu thayyibatun nasyr dan jalan-jalan yang lainnya banyak, ya. Di dalam jalan syatibiyah itu Imam Asy-Syatibi tidak membolehkan membaca 2 harokat mad jaiz munfasil. Dia mengharuskan 4 harokat. Ya, mengharuskan 4 harokat. Maka untuk lebih selamatnya kita, ya mungkin masih pemula, ya, lebih baik kita baca 4 saja. Ya. Kecuali kalau ada yang sudah belajar, ya, ada yang sudah belajar mempelajari yang cara qasrul munfasil, ya itu tidak mengapa. Tapi umumnya kalau kita pemula, ya silahkan baca 4 saja, ya, supaya lebih selamat dari khilaf perbedaan, ya. Baik. Apa yang disebut dengan mad jaiz munfasil atau mad munfasil, ya. Mad munfasil adalah huwa an ya'tiya harful mad fi akhir kalimah. Ya, ketika ada huruf mad di akhir kata. Wa ba'dahul hamzah fi awwalil kalimatil ukhra, dan setelahnya ada kalimat yang awalnya huruf hamzah. Misalnya, lihat ini contohnya, bima, ini satu kata, ma ada mad. Ada kata unzila yang dimulai dengan huruf hamzah. Maka di sini terjadi namanya mad jaiz munfasil. Kenapa disebut munfasil? Karena hamzah, ini hamzah di awal kata, dan ini mad terpisah. Ya, munfasil terpisah. Itu munfasil artinya terpisah. Jadi bima unzila ilaik. Ya. Jadi dia terpisah. Jadi ini sebab madnya. Hamzahnya ini disebut dengan sebab mad, dan ini madnya. Alif ini adalah madnya. Dia terpisah terpisah bukan dalam satu kata. Beda dengan mad munfasil muttasil tadi. Ya, seperti as-sama, ya itu dalam satu kata, ya. Wa yamuddu bimiqdar 5 harakati jawazan, ya. Kan saya menyebutkan bahwasanya dipanjangkan sampai 4 atau 5 harokat, ya, 4 atau 5 harokat jawazan. Jawazan itu boleh, ya, boleh. Bukan wajib seperti tadi saya ujuban. Kalau muttasil tadi ujuban. Kalau ini adalah jawazan, ya, bisa, ya, bisa dibaca sampai 4 atau 5 harokat. Tapi seperti yang saya katakan tadi, karena kita membaca dengan jalan syatibiyah, maka lebih selamatnya kita membaca 4 atau 5 harokat. Ya.
Paham sampai sini ya? Insyaallah, Pak. Baik. Selanjutnya adalah masih tersisa berapa mat ini? Kayaknya 3 lagi kayaknya, ya. Al-mad lazim, kemudian apalagi mad lin, ya, dan mad arid lis sukun. Waktu kita tinggal berapa menit ini? 15 ya, sekitar 15 menit atau 10 menit ya. Baik, mungkin kita baca sedikit tentang mad lazim ini. Ya, ini bab selanjutnya ini. Ahkam al-maddul lazim al-kilmi wal harfi. Hukum-hukum yang berkaitan dengan mad lazim al-kilmi, ya, wal harfi, ya, mad lazim al-kilmi dan al-harfi, ya. Jadi sebagai gambaran umum saja bahwa mad lazim itu terbagi menjadi 2, ya, ada kilmi dan ada harfi, ya. Ada mad lazim kilmi, yaitu mad lazim yang terjadi pada kata, ya, wal harfi, ya, dan ada mad lazim yang terjadi pada huruf, yang disebut harfi dan kilmi. Kilmi itu adalah kata, harfi adalah huruf, ya. Ini akan dibahas, ya, apa saja hukum-hukum yang berkaitan dengan mad lazim. Mad lazim adalah mad disebut dengan lazim, ya. Lazim disebut dengan lazim karena semua qurra tanpa terkecuali, ya, dari 7 atau 10 qurra, ya, tanpa terkecuali sepakat bahwasanya mad lazim itu dipanjangkan sampai 6 harokat, ya. Saya ulang, semua qurra, ya, sepakat bahwasanya mad lazim itu dipanjangkan sampai 6 harokat. Makanya disebut dengan mad lazim. Lazim itu suatu kelaziman, suatu kewajiban, ya, yang harus dipanjangkan, ya. Juga agak susah ya kalau puasa kita bercerita banyak ini. Suara habis, ya. Soalnya kalau malam juga biasa imam, ya, imam dan kadang tilawah juga, ya, jadi lumayan lah, ya. Jadi afwan saja, ya, mohon maaf kalau suaranya kurang jelas biasanya, ya, karena saya dari tadi teriak-teriak ini, ya. Antum enak, ya, kalian enak cuma dengarkan saja, bertanya, ya, saya habis suara teriak-teriak ulang-ulang, ya, itu ya mengapalah, ya. Begitulah, ya, kita, ya, untuk berkhidmah dengan Al-Quran ini, ya, tidak mengapalah, ya, capek-capek dulu, ya, karena itulah janji Nabi SAW, khairukum, ya, man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, ya. Itu menjadi penyemangat kita sebenarnya, belajar Al-Quran dan mengajarkan, ya. Bahwasanya orang yang terbaik adalah mereka yang senantiasa belajar Al-Quran dan tidak cukup sampai di situ, belajar dan mengajarkan, ya. Jadi saya, antum semua, ya, kalian semua, ya, ini kita ingin berusaha menjadi manusia terbaik, ya. Jadi saya juga masih belajar, ya. Yang mengatakan saya sudah guru, tidak, ya. Saya juga masih belajar, ya. Ada pelajaran-pelajaran yang saya ikuti secara online sekarang, ya, selama Ramadan ini, ya. Daurah-daurah tentang tajwid, daurah tentang qiraat, ya. Itu kita masih belajar, ya. Jadi antum juga belajar dan usahakan apa yang antum pelajari ajarkan kepada yang lain sesuai dengan kadar pengetahuan kita, ya. Baik. Mad lazim. Ma huwal maddul lazim wa kam harakatu yumad. Apa yang disebut dengan mad lazim dan berapa harokat kita memanjangkan. Mad lazim adalah an yakuna ba'da harfil mad harfin sakin sukunan asliyan. Ya. Jadi disebut dengan mad lazim adalah ketika
ada huruf mad. Ya, ada huruf mad. Dan setelah huruf mad itu ada huruf sukun. Ada huruf mati. Tapi dengan syarat sukunnya harus asli. Ya. Sukunnya harus asli. Kita jelaskan dulu pengertiannya ini. Jadi kita sudah sebutkan tadi bahwasanya sebab mat itu ada dua. Satu adalah hamzah dan satu adalah sukun. Ya, jadi mat lazim ini sebabnya kenapa dia dipanjangkan sampai 6? Karena sebabnya ada sukun setelahnya, ada huruf mati setelahnya. Yang mana huruf sukun itu adalah sukun asli. Karena sukun itu ada dua, ada sukun asli dan ada sukun arid. Sukun asli adalah memang kata itu atau huruf itu memang harokatnya sukun atau tidak berharokat. Ya. Memang sukun dia, aslinya memang sukun. Tapi ada kadang huruf yang mana dia sebenarnya berharokat tapi disukunkan. Seperti misalnya ulil albab. Ya. Albab. Ya. Albab di sini ba yang terakhir itu dia adalah huruf berharokat. Tapi karena kita berhenti maka dia dimatikan. Maka ini disebut dengan sukun arid. Maka dia tidak masuk mat lazim ini. Dia tidak masuk mat lazim. Maksudnya nanti dia mat arid, ya, mat arid. Ya. Jadi syaratnya adalah sukun harus sukun asli. Misalnya adalah was-saffati saffa. Ya. Mungkin ada yang bertanya, kalau as-saffat ini yang mana ya? Hurufnya yang sukun di sini setelah mat. Atau saya tanya dulu, yang mana di sini mat lazimnya di sini? So atau fa? Sod, ya. Baik. Perhatikan sod. Tadi mengatakan ya bahwasanya mat lazim itu ketika ada huruf mat datang setelahnya huruf sukun. Yang mana di sini sukun di sini setelah mat ini? As-saffat. Tasydidnya Ustaz. Tasydidnya. Ya, kenapa tasydidnya? Karena sebenarnya tasydid itu dua sukun. Fa tasydidnya Ustaz. Baik. Jadi di sini yang yang dimaksud huruf matinya di sini adalah di sini sebenarnya ada dua fa di sini. Ya. Satu fa yang pertama adalah fa yang mati dan fa yang fathah. Ya. Karena dia mutamasil, dia semisal, dan yang satunya sukun, maka digabung jadi satu. Kemudian dikasih tanda tasydid. Ya. Dikasih tanda tasydid, ya, itu menunjukkan bahwasanya ada dua huruf yang digabung. Ya. Maka was-saffat di sini asalnya ada fa sukun di sini. Ya. Maka cuma dia digabung ke fa yang setelahnya sehingga dia tidak nampak, ya. Wa yumaddu bimiqdar sitta harakat luzuman, dan dia dipanjangkan sampai 6 harokat, dan ini sepakat semua qurra dipanjangkan sampai 6 harokat, ya. Baik, mungkin sampai di sini dulu muqaddimah tentang mat lazim ini, ya. Karena saya juga ini suara saya sudah mulai habis, ya. Sebentar malam imam lagi, nanti tidak bisa bersuara, ya. Jadi insya Allah besok kita lanjutkan pembagian tentang mat lazim ini, ya. Karena setelahnya ini akan disebutkan aksam maddul lazim, pembagian maddul lazim. Nanti setelah itu akan disebutkan mat arid lisukun, kemudian mat lin. Setelah itu nanti akan ada pembagian secara umum tentang mat, ya. Setelah itu selesai dari bab mat dan kita akan masuk kepada bab yang lain. Baik, wallahu alam bisawab, ya. Mungkin sampai di sini saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi
pemaparan dari Ustadz kita, ya. Kita ucapkan jazakumullah khairan pada Ustadz kita yang telah membawakan materi hari ini. Dan insya Allah besok juga akan dilanjutkan materi hari ketiga. Materi hari ketiga, ya. Dan mungkin panitia bisa mengirimkan link absen. Baik, Ya. saya izin ya. Baik, Ustaz. Jazakallah khair. Ya. Baik. Ya. Jadi beliau juga Ustadz kita itu imam di Istiwa Makassar. Jadi teman-teman yang mungkin domisili Gua Makassar atau Maros bisa ke sana untuk mendengarkan bacaan Ustadz kita. Mana absennya? Kita tunggu ya, absen dari panitia. Oh, sudah ada absennya. Silakan diisi absennya. Silakan teman-teman mengisi absen. Kholas. Baik, jazakillah khair. Oh. Wa iyyakum. Ya, bagi yang sudah mengisi absen boleh meninggalkan ruangan. Siapa ini yang angkat tangan? Taib. Afwan Rahman, mungkin bisa dikabarkan karena ini live streaming untuk yang menonton lewat Facebook secara live, mungkin bisa melapor ke admin grup masing-masing untuk bagian absensi mereka. Karena kita cuma bagikan link untuk absennya di chat Zoom saja. Jadi mereka harus melapor kalau mereka menonton lewat live streaming di Facebook. Baik, bagi teman-teman yang live di Facebook, silahkan kabari admin grupnya, grup WA-nya, ya, untuk pengabsenannya. Jadi teman-teman yang di Facebook silahkan menghubungi admin grupnya untuk absen, masalah pengabsenan. Ya, yang sudah silahkan meninggalkan ruangan. Insya Allah kita bertemu lagi besok di pukul yang sama. Izin live. Ya, jangan lupa besok lagi kita bertemu. Insya Allah. Besok masih ada materinya, belum selesai. Ya, live silakan. Ana live. Tafadhal. Yassarallah. Allah. Siapa yang angkat tangan ini?